Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pokok bahasan kemarin tentang pembuatan laporan tapi ada totalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya banyak, kemudian kita cetak per halaman. Jadi setiap halaman ganti, setiap halaman ganti gitu ya. Dimana setiap halaman nanti ada subtotalnya. Kalau kemarin kan kita hanya satu gitu ya, satu kemudian muncul totalnya. Nah sekarang bagaimana kalau nanti kita ketemu dengan data yang banyak gitu ya, terus kalau satu lembar kurang, nah berarti dia harus cetak beberapa halaman. Nah untuk itu, karena dalam satu halaman pasti ada judulnya, maka untuk memudahkan kita, judulnya kita pisahkan dulu, kita keluarkan menjadi prosedur supaya kalau diulang kita nggak usah ngetik lagi, karena ngetiknya juga cukup banyak untuk judulnya. Maka kita pindahkan dulu sebagai prosedur. Nah kita pindahkan di sini ya, di sini prosedur judul gitu aja. Prosedur judul laporan, enter, begin. Nah, kita masukkan yang tadi, Ctrl V, Ctrl V, edit paste ya. Kemudian kita tutup dengan n titik koma di sini, n titik koma. Ya, nah sebenarnya kita coba dulu. Kita coba dahulu apakah berfungsi atau enggak gitu ya. Kita coba dulu. Nah, ini kita coba di sini. Judul judul laporan. Expected. Compile. Ya. Ini kita coba run gitu ya. Run, kode kayunya K56M9 B 5 R 7 K 8. Ya ternyata bisa ya, bisa dipanggil, udah nggak ada masalah. Nah sekarang kita perbaiki untuk barisnya. Nah di sini karena ada subtotal, maka saya pesan di sini untuk subtotalnya. Nah kita pesankan sama sih variabelnya, edit copy, kemudian edit paste. Ini kita ganti dengan S, yang atas S, yang bawah T. Ini subtotal, ini juga untuk subtotal, ini juga untuk subtotal. Nah, yang terakhir itu ada total. Kemudian kita menghitung barisnya, ya, baris. Kita butuh alat untuk menghitung baris, jadi BRS, halaman. Kalau mau dikasih halaman, sama dengan E.2 integer. Koma. Ya.
Kemudian halamannya kita tuliskan di mana ya? Di sini aja boleh lah. Ini ya. Ini kurung buka, tanda petik, spasi gitu. Terus halaman, ini kasih halaman titik 2 tanda petik koma hal titik 23 kurung tutup titik koma. Nah, kemudian di sini sebelum judul kita tentukan dulu barisnya BRS sama dengan 1, titik 2 sama dengan 1, titik koma halamannya juga titik 2 sama dengan 1, titik koma. Judul laporan, nah kita tambahkan dulu, kita coba dulu ya, bisa enggak compile, nggak ada masalah ya. Sudah, totalnya sudah dinolkan. Ini juga untuk ada subtotalnya juga dinolkan, sama edit copy. Nah di sini edit paste. Nah, ini ada S. Kemudian ini juga S, ini juga S ya. Udah, sekarang nah di sini kita menghitung jumlah barisnya, apakah barisnya itu sudah lebih besar sama dengan 3 gitu ya, sama dengan 3. Dan ya ini saya tutup NIF dulu ya, nggak pakai NIF, ada begin, sorry, ini ada begin, kemudian di sini ada begin, kemudian di sini ada n titik koma. Ya. Nah di sini ini berarti kalau kita anggap kalau barisnya lebih besar sama dengan 3, maka dia sudah di akhir halaman. Berarti yang dicetak nanti garis sama subtotal. Nah, kita copy garis sama subtotalnya saja. Garis sama subtotal itu bisa kita ambil dari sini ya. Ini. Ya, kita kopikan ini garis sama subtotal. Edit copy, kemudian diletakkan di sini, edit paste. Nah ini cuman yang dicetak bukan total tapi subtotal dalam satu halaman maksudnya. Nah ini subtotal dalam satu halaman. Nah kita coba dulu nih. Nah, ini kita ganti dengan S, karena subtotal S, ini juga S, nah ini juga S, ini juga S, ini S total. Nah kemudian kita kasih read key supaya dia berhenti sebentar, titik koma.
Kemudian kita nolkan lagi ini subtotalnya karena dia masuk ke halaman baru, berarti subtotalnya dihitung dari nol lagi gitu ya. Karena kan sudah di akhir halaman. Nah, subtotalnya sudah dimunculkan. Nah, sekarang kita nolkan lagi subtotalnya. Subtotalnya kita nolkan lagi. Halamannya bertambah. Halaman titik 2 sama dengan halaman plus 1. Nah, tuh kita panggil judul laporannya lagi. Judul lab. Nah, supaya dia di baris paling atas, kita clear screen CLR SCR ya, titik koma. Itu laporan ya. Sorry. Nah, ini laporan. Nah, di sini berarti kita menghitung subtotalnya. Nah, subtotalnya dihitung juga di sini. Rumusnya sama, cuman bedanya ada S gitu aja. Nah, ada S-nya. Edit, copy, kita letakkan di sini, edit paste. Ya. Cuman di sini ada bukan T tapi S. S jumlah harga, ini juga S sama. Ini S diskon. Ini S jumlah bayar. Ini juga sama, ada S-nya juga sama. S, ini juga S. Nah, kemudian barisnya bertambah, baris 1, baris 2 karena mencetak data kedua berarti baris 2. Maka di sini tambahkan BRS titik 2 sama dengan BRS plus 1 titik koma. Kita cek dulu apakah ada yang masih yang salah, compile. Tidak ada yang salah. Sekarang kita coba apakah sukses atau tidak. Run. K 9, B 10, M 6, R 8, K lagi 5 ya. Nah, itu halaman 1 ada kamper ya, ada subtotalnya gitu ya, subtotal ada jumlahnya, kita enter. Nah, dia pindah ke halaman 2. Oh ya, kurang baris sama dengan satunya belum ya. Enter lagi 3, 4, 5. Nah, di sini masih ada salah apa? Oh, masih ada kesalahan di barisnya belum kita nolkan. Nah, kita menghitungnya barisnya dari satu lagi gitu ya. Ya. Di sini berarti halaman ditambah 1, barisnya mulai dari 1 lagi. BRS titik 2 sama dengan BRS plus 1 titik koma. Ini BRS-nya sama dengan 1, sorry. BRS-nya sama dengan 1 titik koma. 1, ini lebih dari 3 saja berarti. Jangan kurang dengan 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang perlu diperbaiki ada di ini bukan total tapi subtotal. Subtotal. Nah, subtotal ini juga dimunculkan di sini di terakhir pada saat mau nyetak total. Sebelum dicetak total, cetak subtotalnya dulu. Jadi di sini ada subtotal dulu baru totalnya. Nah, ini ada subtotalnya dulu baru totalnya.
ini berarti bukan 9, totalnya berarti ada di 10. Ini juga 10, ini juga 10, ini juga 10. Ini berarti 11 ya. Nah, cuman yang bertambah adalah I-nya bertambah. Kalau itu tadi kan 1 ya, I-nya 1. Nah, kalau kita pakai I-nya 1 ya, maka nanti I-nya, sedangkan I-nya tidak berubah balik 1 lagi. Yang balik 1 lagi adalah baris. Maka ini I di sini dirubah menjadi baris, bukan I tapi BRS. Ini BRS, ini juga BRS, ini juga BRS ya, BRS, ini juga BRS, RS, ini juga BRS. Nah, ini juga BRS, ini juga BRS, BRS sama, ini juga BRS. Yang di bawah sama, masih baris. BRS, ini juga BRS, ini juga BRS. BRS, ini juga BRS. Yang di atas, di subtotal di atas juga diganti baris, bukan I tapi baris, BRS. Nah, sekarang kita coba lagi, apakah compile dulu ya. Baik, nggak ada salah. Kemudian kita run, kita isi lagi K, enter, 12, M, enter 9, kemudian B 10, R 7, kemudian M lagi 13. Nah, kita coba. Nah, itu halaman 1 dia muncul subtotal ya. Oh, ini ada kelebihan 1. Kemudian kita enter lagi ya. Nah, itu ada halaman kedua, subtotal dan totalnya sudah keluar. Nah, demikian tentang bagaimana kalau seandainya datanya banyak dan dia cetak lebih dari 1 halaman, maka kita bisa rubah program yang kemarin menjadi seperti ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.